Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Rizal, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada kesempatan kali ini, hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran secara luring dengan tema respek dan sopan santun di kelas 9 SMP Negeri 2 Guntur, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak. Untuk itu, mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak Ibu dosen. Berikut videonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar ini, silakan disiapkan salah satu untuk berdoa terlebih dahulu. Kelas, silakan. Siapa yang mulai? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min amri. Amin. Doa saya bisa mati Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pertanyaannya? Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kalau kita absen lebih dahulu. Di sini ada yang masuk? Semuanya masuk? Nanti sabarnya? Anaya, Denis, udah berangkat, kenapa? Bapaknya tahun Amura, besok. Devi, Nurrohman, Eka, Galendra, Galendra kenapa? Rapi. Ikut Salma, Ina, Hani kenapa? Tambah tinggi kamu ya? Heru, Jovita, Melisa, Muhammad Alim, Muhammad Irfan, Muhammad Dalur, Muhammad Farhan, Rehan Bayu. Udah masuk. Ada isinya? Yang murah nih. Sama. Risma, Sanana, Sofiatun, Zainab. Oke, yang masuk hanya 3. Gimana kabarnya, sehat semua? Ya. Irfan? Sehat ya Bang ya? Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang respek.
pastikan kalian sudah sering dengar kata-kata respect, ya kan? Respect itu apa? Bukan kata-kata yang tidak asing buat kalian, ya kan? Sering diucapkan di media sosial, di kehidupan nyata, ya, di televisi, ya kan? Ya, itu. Jadi kita nanti akan bahas itu. Tujuannya apa? Ya, tujuan layanan itu, tujuan materi itu nanti kita secara umum. Yang pertama kita bisa mengerti apa itu respect. Terus yang kedua, saya mengharapkan nanti kalian bisa melakukannya dalam tindakan sehari. Jadi kalau layanan ini kalian nanti bisa tahu apa itu respect, kemudian kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sehingga kita sebagai siswa, ya, sebagai pemuda itu punya yang namanya respect dan sopan santun. Jadi respect itu ada hubungannya dengan sopan. Untuk pembelajaran kali ini nanti rencananya ada 2 kali pertemuan. Yang pertama hari ini kita nanti membahas tentang respect. Saya akan memberikan PowerPoint. Jadi nanti di depan saya akan naik PowerPoint tentang materi respect. Dan untuk pertemuan berikutnya yang kedua, nanti saya punya video yang harus kalian analisis. Analisis itu apa Pak? Ya nanti kalian lihat videonya, ada beberapa pertanyaan dari kalian. Saya kasih lembar kerja untuk kalian isi berdasarkan materi kali ini dan video. Jadi untuk pertemuannya selama 40 menit, jadi 1 jam pelajaran, ya. Siap mulai belajarnya? Siap? Masih semangat? Oke. Kita mulai. Ya, bisa kalian lihat PowerPoint di depan. Kelihatan semua dah? PowerPoint-nya ini, ya. Jadi di situ ada yang namanya respect. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, respect itu sering kalian dengar. Artinya kira-kira apa? Respect itu kan sering terdengar di telinga kalian. Ketika kalian buka WA, buka Google, ya, searching, pasti ada kata-kata respect. Timnas menang, respect Sintayong. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Ketika di televisi, ya, ada yang membantu bencana. Respect for Irfan karena telah membantu bencana alam. Jadi apa? Respect itu apa? Ya, memahami perasaan orang lain dan bersikap sopan kepada siapapun. Yang pertama yang harus kita kasih rasa hormat, kasih respect siapa? Kira-kira? Bapak ibu, benar, orang tua. Ya. Kemudian siapa lagi? Guru. Kenapa kok guru harus kalian kasih respect? Kalau orang tua kan jelas, orang tua yang melahirkan kamu, merawat kamu sejak kecil, sejak dalam kandungan, ya kan? Kalau guru, kenapa guru perlu kalian kasih respect atau rasa hormat? Gimana? Menghormati yang tua, ya. Guru kalian orang yang lebih tua pasti, ya. Apalagi? Yang mengajar kami, mengajar kalian, ya. Berarti. Ya. Terus apa lagi? Ya, benar. Jadi guru itu ibaratnya orang tua kita di sekolah. Kalau di rumah itu orang tua yang perlu kita kasih respect, rasa hormat. Di sekolah juga sama. Kalian perlu mengasih respect kepada guru. Dan tidak hanya guru saja. Siapa lagi kira-kira? Teman-teman. Jadi tidak hanya kepada orang tua, tidak hanya kepada guru, saling juga sama teman-teman. Kenapa harus teman-teman?
Iya, kita setiap hari bersama kita makhluk sosial, ya kan? Tidak bisa hidup. Terus tujuan dari pemberian layanan ini secara umum, ya, itu yang pertama agar kita berperilaku baik. Karena kita sebagai siswa, ya, jadi tujuan ini lebih ke respect dalam pendidikan, ya. Ada hormat kepada guru, kemudian berbakti kepada orang tua agar kita selalu berbuat baik, ya. Sopan santun dalam berperilaku, terus kemudian kita bisa berperilaku disiplin, jujur dan sport atau selanjutnya kita akan bahas ciri-ciri respect dalam lingkungan sekolah. Ya, sekali lagi karena kita siswa, untuk kali ini kita tekankan dulu ke dalam lingkungan sekolah. Dan nanti kita akan kembangkan lagi ke dalam lingkungan masa. Ciri-ciri yang pertama ada berpakaian rapi. Kenapa kok kita harus berpakaian rapi di dalam lingkungan sekolah? Selain karena peraturan dan takut sama bapak ibu guru. Secara sadar diri, apa yang perlu kalian balik dulu, ya, berpakaian rapi dan sekolah sebagai ini karena kita menghargai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Selain itu, di dalam lingkungan sekolah itu pasti kan ada yang namanya bapak ibu guru. Seperti yang kalian katakan tadi, bapak ibu guru itu adalah orang tua di dalam sekolah. Jadi kita perlu menghormati dengan cara berpakaian yang rapi. Berpakaian yang rapi itu bagaimana? Itu ada gambarnya. Ya, bisa kalian lihat. Aturannya bagaimana Pak? Di sekolah kan sudah jelas, ya kan? Kalau hari Senin sampai Kamis wajib memakai dasi. Bednya harus lengkap. Kalau Senin pelajaran harus memakai topi. Jumat harus memakai seragam pramuka lengkap. Di situ ada. Ya. Yang berjilbab juga sama. Jilbabnya di. Terus kemudian yang kedua, memberi salam. Ya. Ketika kita berpapasan dengan guru, ya. Ketika kita berpapasan dengan guru, alangkah baiknya kalau kita beri salam. Paling tidak kita tundukkan kepala. Hanya menundukkan kepala itu juga menunjukkan bahwa kita respect terhadap orang. Tidak hanya bapak ibu guru, sama teman juga sama. Irfan, ya, ya, sama juga itu. Ya, kamu juga harus menundukkan kepala. Risma, apalagi tambahin. Ya, ya, udah. Melisa, ya, oh Melisa di situ. Ya, jadi karena bapak ibu guru kan sering ketika kalian masuk setiap pagi, bapak ibu di gerbang, ya kan, menunggu kalian masuk. Itu mengajarkan salah satu bentuk respect kita terhadap orang atau orang. Ya kan, setiap pagi bapak ibu di depan ada yang jaga ngajak kalian salaman, senyum, salam. Itu perlu kalian rumuskan. Di bonus apa? Bonus itu kan kalau memang kalian tidak berpakaian. Tapi kan tidak setiap hari, ya. Hanya orang-orang yang melanggar tata tertib yang tertulis. Ya kan? Salam itu walaupun tidak tertulis, ya, peraturan tidak tertulis, tapi dalam agama kita menjawab salam itu wajib. Ketika ada yang assalamualaikum, berarti kita wajib, kan?
Kalaupun tidak mengucapkan salam, paling nggak dia tadi menundukkan kepala. Amin Pak. Ya. Amin Mas Neni, Mas Rida. Ya. Jadi menundukkan kepala itu merupakan bentuk penghormatan kepada orang tua menurut budaya kita ini kan orang timur, menjunjung tinggi yang namanya sopan. Next, selanjutnya yang ketiga kontak mata. Bagaimana nih? Biasakan ketika kita berbicara dengan orang itu tatap matanya, ya. Ditatap matanya. Apanya? Apanya? Yang ditatap matanya. Kalau kalian menunduk itu berarti kan biasanya orang yang semacam itu orang yang ketika berbicara tidak berani menatap matanya itu punya apa namanya, rendah diri, ya, punya rendah diri, percaya dirinya rendah. Apalagi kok Irfan nembak Melisa tidak ditatap matanya. Kira-kira bagaimana? Biasanya kan kalian gitu, ya kan? Begitu dah. Oh enggak. Makanya kalau berbicara kita tatap matanya. Jangan ketika kita diajak ngobrol, kita diajak berbicara malah mainan handphone. Sering nggak kalian semacam itu? Iya kan? Beda nonton pengajian sama ketika kita berbicara dengan lawan. Semacam ini ketika ngobrol biasa. Ya. Apalagi di lingkungan keluarga ketika kalian makan malam misalnya, makan bareng keluarga kalian. Makan, ngobrol, merupakan salah satu contoh perbuatan tidak respon. Ya, makanya dari sekarang dibiasakan ketika kita berbicara dengan orang, paling tetap fokus, jangan ditinggal makan habis sendiri, jangan sambil oleh-oleh itu, ya. Terus selanjutnya yang keempat, berbicara yang baik. Selain penampilan dan juga sikap kita tadi, respect itu bisa ditunjukkan dengan cara kita berbicara. Nah ini yang sering saya dengar, bahkan kalian juga sering merasakan, terutama yang perempuan, benar tidak? Teman kalian yang laki-laki sering mengumpat, ya, sering mengumpat, benar? Mengumpat itu apa? Mengumpat itu misuk. Ya, laki-laki, perempuan banyak yang mengumpat, banyak yang siswa tidak diperbolehkan berkata kasar yang berisi umpatan, ejekan, makian, apalagi sambil berteriak-teriak ketika pelajaran. Ya kan? Banyak di antara kita yang sering mengejek teman kita. Mengejek itu moyo-moyo. Mengejek teman kita. Itu jangan di. Terus kemudian yang berikutnya, tadi ketika berbicara itu ucapkan 3 mantra. Mantra itu apa? Tolong, maaf, terima kasih. Itu 3 mantra yang ajaib.
Setelah berbicara yang baik, yang kelima ada jangan sibuk ngobrol saat guru melakukan pembelajaran. Ini sering kalian lakukan ya, macam ini. Ya, ketika bapak guru menerangkan, ketika ngobrol sendiri, sering ya. Oleh sebab itu merupakan salah satu bentuk kita tidak respect terhadap dan tidak hanya guru, tapi terhadap teman kita yang memang benar-benar pengen belajar. Berarti kalian sudah melanggar dua penghormatan ya, kepada guru dan kepada teman. Terus selanjutnya yang keenam, kita wajib menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan itu kita tidak boleh memilih-milih teman. Kita tidak boleh pilih-pilih teman. Pak, akan kita harus memilih teman yang baik agar kita menjadi baik. Ya, kita memilih teman berdasarkan perilakunya, tapi bukan berdasarkan ras, suku ataupun agamanya. Kita boleh perlu memilih teman, tapi bukan berdasarkan pendidikan tadi. Indonesia itu pendidikan tunggal ika. Kita punya banyak suku, kita punya banyak agama, kita punya banyak ras. Jangan milih teman karena hanya cantik. Pak, aku pengen bulanan kalau Isma langsung ini sama. Aku lihat bulanan kalau Irfan jangan. Saya tidak mau mainan sama Irfan. Kenapa? Karena Irfan hitam Pak. Jangan membedakan berdasarkan kulitnya, berdasarkan rambutnya. Pak, kita tidak selevel. Ya kadang-kadang semacam itu loh. Di TV kan tidak level Pak. Ya jangan. Kita semuanya sama. Kita hidup di negara yang sama, bahasanya sama, kakinya bukan. Ibarat Hindu, kita sama-sama orang Indonesia, kita wajib bersatu. Kemudian yang ke-7, ya ini selalu angkat tangan ketika kita bertanya. Jadi tidak asal terocos. Pak, biasanya semacam itu loh, tanpa tunjuk tangan, belum dipersilakan sudah terocos. Pak, itu di siapa itu Pak? Siapa yang saya Pak. Ya. Jadi mulai dari sekarang ketika ada yang belum kalian tahu, tunjuk tangan dulu. Pak, izin bertanya. Kalau gurunya sudah mengizinkan, ya silakan tanya apa. Kalian baru mengutarakan apa yang kalian mau tanya. Itu ya. Jadi dibiasakan semacam itu. Yang berikutnya, yang kelima, jangan sibuk mengobrol saat guru mengajar. Sama seperti tadi ya, kita harus saling respect terhadap teman kita dan guru kita yang telah memberikan ilmu kepada pembelajaran semacam ini. Ya, siapapun bapak ibu gurunya pasti tujuannya memperhatikan ilmu ke. Nah, itu yang perlu kalian kasih respect atau kasih bahasa. Yang kemudian yang keenam, hargai perbedaan ya, dalam kalian bergaul. Jangan
ketertiban yang dimaksud di sini adalah kita tidak boleh membedakan teman kita berdasarkan apa? Agama, terus apa lagi? Ras, kemudian suku, penampilan, kekayaan, ya. Jangan hanya Pak, saya ingin berteman dengan yang kaya-kaya saja, biar selevel. Ada yang semacam itu? Tidak ada kan? Pak, saya hanya ingin berteman dengan yang cantik-cantik saja. Saya tidak mau berteman dengan yang jelek-jelek. Dan boleh semacam itu, ya. Siapapun ya yang ada di sini kita tidak boleh membeda. Kenapa Pak? Karena kita satu apa? Satu negara, satu bangsa. Negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Tetap satunya adalah apa? Negara Indonesia. Selanjutnya yang ketujuh, angkat tangan bila bertanya. Ya. Ketika pembelajaran, Bapak Ibu guru menerangkan kalian ada yang tidak paham. Sebelum bertanya itu kalian wajib tunjuk tangan dulu. Pak, maaf, izin bertanya. Jadi tidak celonok, tidak asal terocos. Guru sedang menerangkan, tiba-tiba kamu ya. Dan tunjuk tangan dulu, setelah dipersilakan baru kalian mengajukan pertanyaan. Terus yang berikutnya, yang ke-8, minta izin. Ketika kalian belum tipis, ya, atau keperluan mendesak, izin dulu. Jangan asal lari, tiba-tiba kamu lari keluar tanpa izin Bapak Ibu guru. Yang baik bagaimana? Bagaimana Pak? Yang baik bagaimana? Jika kita ada keperluan mendesak atau kita kebelet, izin. Izinnya bagaimana? Pakai pipis sambil lari. Dan bagaimana? Saya izin dari bis Kenapa? Mohon izin ke belakang. Ketika Bapak Ibu guru yang mengajar sudah mengizinkan, oh ya silakan, baru kalian tidak tolong lari. Walaupun izin sambil lari bukan termasuk perbuatan yang kurang respeknya atau sopan santunnya kurang. Yang baik bagaimana? Izin dulu. Maaf Pak, Bu, minta izin ke belakang. Terus yang kemudian ke-9, ketuk pintu. Contohnya tadi, ketika kita sudah keluar kelas, izin masuknya pun juga kita wajib izin lagi, ketuk pintu. Kalau ada tok. Maaf Pak, Bu, boleh masuk. Sama seperti kalian bertamu. Kalian bertamu apakah langsung masuk? Pasti kan ketuk pintu dulu, ketuk pintu. Ucapan salam ketika yang punya rumah atau yang di dalam mengizinkan masuk baru kita masuk. Terus yang terakhir ingat nama. Ingat nama maksudnya bagaimana Pak? Ketika kita memanggil seseorang, kita panggil namanya. Bapak Ibu guru juga sama teman kalian juga sama. Bu Erna, Pak Afif, Pak Farno. Jangan hanya Bu, Pak, Miss, Mister, tapi kasih namanya. Maaf Bu Erna, maaf Pak Afif, ya. Sama teman kalian juga sama, jangan deh. Apalagi? Malah yang lebih parah, manggil bukan namanya, nama orang tuanya. Ada yang semacam itu? Tidak. Padahal saya sering mendengar. Namanya Irfan dipanggil bapaknya. Oh selamat. Sopan deh semacam itu. Ya. Ini yang sering saya. Oleh sebab itu mulai dari sekarang, untuk menunjukkan rasa respek kita terhadap orang lain, kita
panggil nama. Namanya ini kan panggil dua. Namanya beda, panggil beda. Namanya Abid, panggil. Jangan namanya Abid panggil Alif. Alif. Ya. Jadi kita wajib panggil nama. Itu tadi ya. Ke-10 tadi adalah ciri-ciri bentuk respect kita terhadap orang yang lebih tua dan teman, terutama di lingkungan sekolah. Oke, sementara itu dulu. Nanti pertemuan berikutnya akan saya kasih video, ya. Saya kasih video untuk kalian analisis. Ya, jadi pertemuan kali ini cukup ini. Ya. Untuk pertemuan berikutnya saya kasih video, kalian analisis, tak kasih lembar kerja setelah kalian nonton video. Video apa Pak? Video tentang respect dan sopan santun. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.